Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yasni SPD MSI dari SMA Negeri 2 Tembilahan. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat pembelajaran untuk peserta didik kita yang berkebutuhan khusus. Baik, Bapak Ibu, saya share screen dulu materinya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana perancangan pembelajaran dalam settingan pendidikan inklusif. Pengertian dari kurikulum adaptif itu adalah kurikulum yang dikembangkan agar dapat mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuan dengan tujuan agar kurikulum lebih peka mempertimbangkan keragaman peserta didik dan pembelajaran relevan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Nah, hal ini kita lakukan di dalam kelas kita atau di sekolah kita adalah untuk memfasilitasi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus, karena di setiap sekolah pada saat ini itu terbuka untuk para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi untuk itu kurikulumnya harus kita adaptif. Ya, kurikulum yang ada pada sekolah kita itu harus kita adaptif, yang kita kembangkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, kemudian pengertian lain dari kurikulum adaptif itu bisa merupakan suatu perangkat rencana dan pengajuan mengenai tujuan, bahan, dan isi serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang bersifat individu, yakni mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus dengan berbagai latar belakang kemampuan, sehingga lebih peka untuk mempertimbangkan keragaman peserta didik agar pembelajaran relevan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Nah, kita lihat sekarang prinsip pengembangan kurikulum adaptif. Nah, kurikulum umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler ini perlu kita adaptasi sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian kurikulum dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, penyesuaian kurikulum tidak harus sama pada masing-masing komponen. Artinya, jika komponen tujuan dan materi harus dimodifikasi, mungkin demikian juga proses dan penilaiannya. Kemudian yang keempat, prinsip pengembangan kurikulum adaptif, yaitu proses penyesuaian juga tidak harus sama untuk semua materi. Maka materi tertentu perlu disesuaikan, tetapi mungkin tidak perlu untuk materi yang lainnya. Jadi prinsip pengembangan kurikulum adaptif itu ada 4 ya, yang harus kita terapkan dalam pengembangan kurikulum adaptif. Nah, kemudian masih prinsip pengembangan kurikulum adaptif, yaitu selanjutnya proses penyesuaian juga tidak sama untuk semua mata pelajaran. Mata pelajaran tertentu mungkin perlu banyak penyesuaian, tetapi tidak demikian untuk mata pelajaran yang lainnya. Jadi bisa kita lihat hanya pada mata-mata pelajaran tertentu saja mungkin yang perlu penyesuaian dari kurikulumnya. Nah, kemudian prinsip selanjutnya, proses penyesuaian juga tidak sama pada masing-masing jenjang kekhususan. Artinya di sini peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak mengalami hambatan kecerdasan, misalnya peserta didik tunanetra, tunarungu, dan
tunadaksa mungkin sedikit membutuhkan adaptasi kurikulum. Kemudian peserta didik yang berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kecerdasan, tunagrahita, ini membutuhkan penyesuaian hampir pada semua komponen pembelajaran, yaitu termasuk tujuan, isi, proses, dan penilaian. Baik, kita lanjut. Nah, model pengembangan kurikulum adaptif dikenal ada 5 model pengembangan kemungkinan kurikulum adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, yakni model ekskalasi, duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Nah, yang pertama, eskalasi. Ini berarti kenaikan, pertambahan volume, jumlah, dan sebagainya. Eskalasi berarti adaptasi atau penyesuaian kurikulum ke atas untuk peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Nah, ini kita ambil model pengembangan kurikulumnya adalah dengan cara eskalasi. Kemudian yang kedua, ini bisa pengembangan kurikulum kita lakukan dengan cara menduplikasi, yaitu artinya adalah menyalin, ya, salinan kurikulum yang serupa benar dengan aslinya. Dalam kaitan dengan model kurikulum, diduplikasikan berarti mengembangkan dan atau memberlakukan kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus secara sama atau serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk peserta didik reguler. Nah, ini model duplikasi. Kemudian yang ketiga, model modifikasi. Modifikasi ini berarti mengubah atau menyesuaikan dalam kaitan dengan model kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus, maka model modifikasi berarti cara pengembangan kurikulum di mana kurikulum umum yang diberlakukan bagi peserta didik reguler kita ubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik kita yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian model selanjutnya itu adalah substitusi. Nah, substitusi berarti ini mengganti. Dalam kaitannya dengan model pengembangan kurikulum, maka substansi berarti mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin kita lakukan atau kita gunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Tetapi masih bisa kita ganti dengan hal lain yang sama bobotnya dengan yang digantikan. Jadi bisa model pengembangan kurikulum yang kita lakukan itu dengan mensubstitusi, artinya dengan mengganti. Jika kita rasa kurikulum yang kita gunakan pada peserta didik reguler ini tidak cocok dengan peserta didik kita yang berkebutuhan khusus, maka bisa kita substitusi. Baik, Bapak Ibu, model pengembangan kurikulum yang kelima itu namanya omisi, ya. Omisi berarti menghilangkan. Dalam kaitan dengan model pengembangan kurikulum, omisi berarti upaya kita untuk menghilangkan sesuatu dari kurikulum umumnya karena hal tersebut tidak memungkinkan kita untuk memberikannya kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, jadi ini boleh kita hilangkan. Misalkan saja kita merasa kurikulum yang ada sekarang ini atau kurikulum yang kita gunakan pada peserta didik reguler itu mungkin terlalu terlalu komplit, terlalu sulit untuk peserta didik berkebutuhan khusus, maka bisa kita hilangkan. Oke, jadi jelas Bapak Ibu ya, ada 5 model pengembangan kurikulum
peserta didik untuk berkebutuhan khusus. Baik, sampai di sini kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat modifikasi pengembangan kurikulum adaptif. Apa saja yang bisa kita modifikasi di dalam kurikulum? Ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah modifikasi tujuan. Yang kedua, modifikasi isi atau materi. Yang ketiga, modifikasi proses. Yang keempat, modifikasi penilaian. Nah, ini akan kita lihat satu persatu. Modifikasi tujuan. Modifikasi tujuan ini berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum ini kita rubah untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagai konsekuensi dari modifikasi tujuan peserta didik berkebutuhan khusus, maka akan merumuskan kompetensi sendiri yang berbeda dengan peserta didik reguler. Ya, baik itu kaitannya dengan SKL, baik dengan standar isi atau KD. Nah, ini bisa kita modifikasi dari tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian kita bisa lihat ini salah satu contoh modifikasi KD, ya. Salah satu contoh bisa kita lihat ini untuk kebetulan untuk satuan pendidikan SMA di kelas 10, ya. Ini mata pelajaran seni rupa. Nah, di sini yang dimodifikasi itu adalah KD-nya. Jadi Bapak Ibu semua bisa perhatikan kompetensi dasar di sini yang 3.1 itu memahami bahan media dan teknik dalam proses berkarya seni rupa. Nah, untuk peserta didik berkebutuhan khusus ini kita modifikasi sehingga di sini mengenal bahan, ya, hanya mengenal bahan. Kalau tadi untuk peserta didik reguler kita memahami bahan. Nah, di sini kita untuk peserta didik berkebutuhan khusus hanya mengenal bahan, media, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, walaupun di kelas kita nanti ada peserta didik berkebutuhan khusus, maka KD-nya ini kita rubah sedikit khusus untuk mereka saja. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memodifikasi KD, indikator juga bisa kita modifikasi untuk peserta didik kita berkebutuhan khusus. Di sini saya hanya menampilkan itu modifikasi KD saja. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu yang ada di kelas atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian kita lihat modifikasi yang kedua pada rancangan kurikulum kita, itu adalah modifikasi isi atau materi. Nah, modifikasi isi ini berarti materi-materi pelajaran yang diberlakukan untuk peserta didik reguler, ini kita ubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik kita yang berkebutuhan khusus. Dengan demikian, mereka mendapatkan sajian materi yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan mereka. Modifikasi ini bisa berkaitan dengan keleluasaan, kedalaman, dan kesulitannya berbeda. Baik itu dari semakin tinggi atau semakin rendah, kemudian daripada materi yang kita berikan kepada peserta didik reguler. Nah, itu modifikasi materi. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan materi pelajaran yang kita berikan pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, modifikasinya adalah modifikasi proses. Di mana pada modifikasi proses berarti ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh peserta didik berkebutuhan khusus dengan yang dialami oleh peserta didik reguler. Nah, metode ini atau strategi pembelajaran umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler ini dapat kita terapkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus.
Jadi kita dapat memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta kemampuan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Modifikasi proses ini pada kegiatan pembelajaran bisa berkaitan dengan penggunaan pendekatan, ya, pendekatan pembelajaran, bisa berkaitan dengan model pembelajaran, kemudian bisa juga dengan metode kita mengajar, kemudian lingkungan belajar, serta media belajar, serta sumber belajar. Ya, media belajar juga bisa, sumber belajar juga bisa. Ini kita modifikasi pada saat pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, ini kita lihat di modifikasi proses tadi. Bisa kita kategorikan ada 5 yang bisa kita modifikasi pada saat proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah pendekatan, kemudian yang kedua metode, yang ketiga model, yang keempat media, yang kelima sumber belajar. Nah, kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pendekatan pembelajaran, ya, di mana pada pendekatan pembelajaran ini guru diberi kebebasan untuk menggunakan pendekatan atau model pembelajaran yang lain, ya, selain dari berbasis ceramah dan berbasis hafalan. Pendekatan yang kita gunakan itu harus berbasis aktivitas, kreativitas, kemudian menyenangkan, menginspirasi, dan berprakarsa. Jadi tidak diizinkan kita di sini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis ceramah atau berbasis hafalan. Contoh salah satunya bisa kita gunakan pendekatan, itu adalah pendekatan yang kita gunakan pada kurikulum 2013 yaitu 5M. Ya. Ini Bapak Ibu saya rasa sudah paham untuk pendekatan. Tapi bukan berarti pendekatan 5M ini adalah satu-satunya pendekatan yang bisa kita gunakan. Tidak, Bapak Ibu ya. Ini hanya salah satu contohnya saja. Bapak Ibu bisa mencari pendekatan yang lainnya. Oke. Kemudian kita lihat yang kedua. Ini adalah modifikasi proses pada metode pembelajaran. Di mana pada metode pembelajaran ini merupakan cara yang dipergunakan dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsung pembelajaran. Nah, dalam setting pendidikan inklusif, setiap pemilihan dan metode pembelajaran ini disesuaikan dengan karakteristik. Misalnya, ketika guru memilih metode ceramah, maka untuk peserta didik tunarungu ini perlu ada perhatian khusus, ya. Ini perlu ada perhatian khusus atau cara penyampaiannya. Penyampaian pesan, informasi yang kita berikan ini dengan melakukan keterarahan wajah ketika menyampaikan materi pembelajaran. Nah, jadi anak peserta didik kita yang tunarungu itu mereka harus melihat mulut kita, memperhatikan mulut kita, sehingga dengan gerakan mulut kita itu mereka dapat memahami materi yang kita sampaikan. Jadi kita harus menyesuaikan metode pembelajaran ini untuk peserta didik berkebutuhan khusus di kelas kita. Lalu yang ketiga, ini bisa dengan model, ya. Model pembelajaran saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat ahli dalam memilih model pembelajaran untuk diterapkan di kelasnya. Namun model-model itu juga dapat kita gunakan seluruhnya, namun kita hanya menyesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, model pembelajaran itu bisa merupakan suatu perancangan, suatu pola yang kita gunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran di kelas. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, di kurikulum 2013 itu direkomendasikan ada 3 model pembelajaran, yaitu discovery learning, inquiry, ya, kemudian
problem based learning, dan problem based project based learning. Jadi ada 3 di kurikulum 13. Nah, apakah hanya 3 ini? Tidak, Bapak Ibu ya. Kita tahu banyak sekali model-model pembelajaran yang ada, jadi kita boleh menggunakan model apa saja. Namun tinggal kita mencocokkan dengan peserta didik kita. Baik, selanjutnya ini adalah modifikasi proses pada media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran ini adalah kita tahu bahwa media itu sendiri adalah merupakan alat bantu pada saat proses belajar mengajar. Jadi banyak sekali saat ini alat bantu yang bisa kita gunakan pada saat proses belajar mengajar, Bapak Ibu. Namun tidak semuanya bisa itu kita gunakan untuk peserta didik kita, baik itu reguler, apalagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, yang pada umumnya bisa kita gunakan itu adalah media yang tersedia di sekolah, itu berupa buku cetak, ya. Ini media cetak bisa berupa buku, majalah, jurnal, dan segala macam, itu bisa. Nah, kemudian kalau misalkan medianya berupa video, ya itu tidak semua peserta didik kita bisa memanfaatkannya, ya. Kita berupa apalagi gambar-gambar, itu juga tidak semua peserta didik kita bisa memanfaatkannya. Kecuali di kelas kita semua peserta didiknya adalah peserta didik reguler. Jadi kita tinggal mencocokkan media pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir ini adalah modifikasi proses pembelajaran pada sumber belajar. Nah, sumber belajar itu adalah merupakan segala sumber, baik itu dari lingkungan, pengalaman, ini merupakan suatu sumber belajar bagi kita. Nah, sumber belajar ini dapat berupa media cetak juga, dapat berupa media elektronik juga yang berada di sekitar kita. Ini bisa kita manfaatkan yang relevan dengan materi kita pada saat itu. Dan juga kita harus mencocokkan dengan peserta didik kita yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 5 modifikasi yang bisa kita lakukan saat memodifikasi proses pembelajaran di kelas. Nah, kemudian kita lanjut untuk modifikasi yang terakhir pada pengembangan kurikulum adaptif, yaitu modifikasi penilaian. Nah, kita tahu di setiap akhir pembelajaran itu kita harus melaksanakan penilaian atau asesmen yang fungsinya itu adalah salah satunya untuk mengetahui sejauh mana peserta didik kita telah memahami materi yang kita sampaikan pada hari itu. Nah, jadi pada penilaian ini juga bisa kita modifikasi. Jadi modifikasi penilaian itu adalah merupakan perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, mereka menjalani sistem pendidikan yang basis dengan yang berbuah dengan peserta didik reguler, ya, yang berbeda dengan peserta didik reguler. Perubahan tersebut bisa berkaitan dengan perubahan dalam bentuk soal-soal penilaian, kemudian perubahan dalam waktu penilaian, teknik atau cara penilaian, atau tempat penilaian. Nah, termasuk juga dari modifikasi penilaian ini adalah perubahan dalam kriteria kelulusan atau ketuntasan mata pelajaran, ketuntasan kriteria kenaikan kelas, dan nilai di rapor. Nah, jadi pada modifikasi penilaian ini itu juga bisa kita lakukan beberapa hal, Bapak Ibu. Tidak mungkin peserta didik yang reguler itu membutuhkan waktu yang sama dengan peserta didik berkebutuhan khusus dengan tingkat kesulitan soal yang sama.
Nah, itu berarti dalam hal itu kita memodifikasi waktu. Atau boleh soal yang kita modifikasi, artinya peserta didik kita yang berkebutuhan khusus, itu indikator pencapaiannya kita turunkan satu tingkat dibandingkan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi penilaian itu juga banyak atau bisa juga kita modifikasi. Jadi harus kita sesuaikan dengan peserta didik kita yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, modifikasi penilaian itu ada dua. Bisa kita bedakan atas dua. Yang pertama, teknik penilaian dan bentuk instrumen yang kita sajikan. Lalu yang kedua, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, yang pertama kita lihat teknik penilaian dan bentuk instrumen. Nah, penilaian pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan pendidikan bagi peserta didik reguler, ya, bagi peserta didik reguler yang bersangkutan atau sekolah yang bersangkutan. Nah, pada pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ini meliputi penilaian proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, ya, karena peserta didik berkebutuhan khusus itu kita tidak bisa hanya melihat dari hasilnya saja. Proses yang mereka lalui itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kita harus melakukan penilaian dari prosesnya itu. Jadi sekolah bisa saja menentukan KKM, ya. Namun pada saat menentukan KKM ini kita harus mempertimbangkan ada 3 hal, yaitu karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik mata pelajaran, kemudian kondisi satuan pendidikan, ya, satuan pendidikan. Baik, Bapak Ibu, kita lihat kemudian modifikasi penilaian tadi dari segi waktu yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, waktu tidak mesti sama dengan reguler karena peserta didik berkebutuhan khusus ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengerjakan soal yang indikatornya sama dibandingkan peserta didik reguler. Lalu yang kedua, ini penyesuaian materi. Maksudnya di sini penyesuaian materi itu adalah tingkat kesulitannya. Tidak mungkin tingkat kesulitan soal yang kita berikan untuk peserta didik reguler itu sama dengan peserta didik berkebutuhan khusus, ya. Jadi harus kita sesuaikan materinya. Lalu yang ketiga ini adalah penyesuaian cara. Yang ketiga penyesuaian cara. Ya, cara kita memberikan penilaian itu, ya, cara kita memberikan penilaian itu juga harus kita sesuaikan dengan peserta didik berkebutuhan khusus, ya. Bisa saja sebagai contoh di sini peserta didik tunadaksa ini yang mengalami kesulitan motorik tangan, ini tidak mungkin kita menagih penilaian itu atau memberikan soal ujian dengan secara tertulis, apalagi membutuhkan jawaban yang sangat panjang. Maka untuk anak-anak yang seperti ini, kita bisa memberikan penilaian dengan soal berupa soal lisan saja. Jadi, Bapak Ibu, ada 3 teknik penilaian dan bentuk instrumen. Bisa penyesuaian waktu, bisa penyesuaian cara, bisa penyesuaian materi. Nah, kemudian modifikasi penilaian yang kedua itu adalah tentang kriteria ketuntasan minimal. Tadi juga sudah kita singgung, KKM ini memang ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk masing-masing mata pelajaran. Namun KKM untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak mesti sama untuk KKM dengan peserta didik yang reguler. Karena apa? Bisa saja mereka memiliki kemampuan yang berbeda, maka kita harus menurunkan sedikit KKM kita, ya, untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, maka dari itu kita bisa memodifikasi kriteria ketuntasan minimal.
Nah, jadi itulah modifikasi-modifikasi yang ada pada eh, saat kita menyusun, ya, saat kita menyusun kurikulum adaptif pada kelas kita yang memiliki kelas inklusif atau sekolah kita yang memiliki sekolah inklusif. Jadi di dalam kurikulum itu ada 4, Bapak Ibu, kita ingatkan kembali, ada 4 yang bisa kita modifikasi. Yang pertama itu adalah modifikasi tujuan, yang kedua itu modifikasi isi atau materi, yang ketiga itu adalah modifikasi proses, dan yang keempat itu adalah modifikasi penilaian. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Di pertemuan berikutnya kita akan jumpa lagi mungkin dengan materi yang berbeda. Saya akhiri sampai di sini, Bapak Ibu semua, dengan mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.